Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perulangan pada array. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada suatu perulangan ada 3 statement yang dapat digunakan ketika kita akan membuat suatu perulangan. Nah, perulangan tersebut diantaranya pertama kita bisa menggunakan statement for. Kemudian perulangan dengan menggunakan statement do while, dan perulangan dengan menggunakan statement while. Nah, bagi kalian yang belum memahami tentang for, do while, dan while, bisa melihat materi tersebut pada video sebelumnya. Karena jika kalian belum paham tentang perulangan menggunakan for, do while, maupun while, maka kita tidak bisa masuk pada perulangan menggunakan array, karena materi tersebut terkait satu dengan yang lainnya. Nah, baik, kita lanjutkan di sini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membaca suatu baris program Java untuk penggunaan perulangan itu sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan per baris tentang perulangan itu sendiri dengan menggunakan baris array. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh baris program atau contoh kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita akan membaca dari baris teratas sampai dengan yang ada di bawah dan akan melihat apa hasil yang akan diberikan atau apa output dari kode program ini. Nah, yang pertama di sini kita mulai dari sini langsung saja di sini. Nah, pada baris ini merupakan suatu pendeklarasian array di mana pada baris tersebut saya buat yang pertama. Nah, baris yang berwarna hijau yang pertama ini di sini adalah pendeklarasian array di mana di sana dibuat suatu variabel array bernama larik di mana elemen-elemen yang tersimpan di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dibuat suatu variabel bernama variabel array larik. Nah, di sini menyimpan elemen-elemen yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Selanjutnya kita turun ke baris kedua. Di sini saya beri tanda merah sebagai pembeda baris kedua. Nah, untuk baris kedua di sini merupakan suatu statement untuk menampilkan output, di mana tampilkan di layar elemen pada larik terdiri atas itu statementnya. Jadi karena tampilkan di layar maka muncullah di layar nantinya kalimat elemen pada larik terdiri atas, kayak gitu, sama dengan. Nah, ini merupakan tampilan yang diperoleh dari statement ini, meminta keluaran output. Selanjutnya di baris ketiga saya beri warna biru. Nah, di warna biru ini sudah masuk pada perulangan. Nah, perulangan yang digunakan di sini adalah perulangan dengan menggunakan perintah for. Nah, di sini perulangan tersebut mengatakan untuk nilai integer di mana variabel indeksnya adalah 0. Jadi untuk suatu variabel indeks di mana nilainya adalah 0, lakukan perulangan selama indeks tersebut lebih kecil dari 5. Maka selama nilai ini terpenuhi, statement akan dijalankan. Oke, kita langsung dulu baca statement perulangan ini. Jadi di sana yang pertama di sini untuk statement for diberikan nilai indeks awal, jadi diberikan suatu variabel namanya indeks. Nah, nilai awalnya adalah 0. Jadi di sini saya
menyatakan indeks pertama nilainya adalah 0. Atau saya ilustrasikan di sini, saya punya variabel bernama indeks, nilai yang tersimpan di awal atau nilai mula-mula adalah 0. Nah, dicek kondisinya di sini, apakah nilai indeks yang saya miliki lebih kecil dari 5? Ternyata ya, karena 0 lebih kecil dari 5. Oleh sebab itu, karena nilai yang ada di sini terpenuhi, maka saya bisa melanjutkan ke baris selanjutnya. Baris selanjutnya meminta tampilkan di layar larik indeks. Maksud larik indeks yang ada di sini adalah bahwa yang dipanggil adalah dari variabel larik. Di sini sudah ada variabel larik, di mana nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada variabel larik yang diminta panggil isi dari indeks keberapa yang ingin dipanggil. Nah, indeks yang ada di sini diperoleh dari bentuk perulangan yang ada di sini. Nah, jadi indeks yang kita miliki di awal, ketika indeks nilai awalnya adalah 0, maka yang muncul adalah nilai 1. Maka muncullah nilai 1. Gitu. Jadi saya ulangi yang di sini. Jadi di sini perulangannya untuk nilai indeks awal yaitu 0, selama nilai indeksnya lebih kecil dari 5, maka statement ini dijalankan. Nah, kebetulan karena nilai indeks di awal adalah 0, maka ini memenuhi karena 0 lebih kecil dari 5. Nah, karena 0 lebih kecil dari 5, maka perintah yang akan dicetak di layar atau statement yang akan dicetak di layar adalah tampilkan variabel larik. Jadi tampilkan isi dari variabel larik yang indeksnya ke 0. Karena ini adalah indeks pertama yang kita peroleh dari perulangan ini. Maka ketika indeks ke 0 diminta, maka kembali ke sini. Berarti indeks ke 0 kan array dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena yang diminta adalah indeks ke 0, maka yang tampil adalah angka 1. Oke. Nah, apakah sampai di sini tetap dilanjutkan? Kita lihat lagi sekarang. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang tadi nilai yang tersimpan adalah 0. Nah, karena sudah terbaca sampai baris di bawah ini, maka teknik membaca perulangan adalah kita masuk ke yang paling pojok kanan di sini, menaikkan nilai. Jadi, nilai dari variabel indeksnya dinaikkan 1. Berarti sekarang yang saya punya adalah 1, karena 0 ditambah 1. Nah, sekarang yang dibandingkan apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya, karena iya berarti tampilkan di layar isi dari larik, yang di sini larik ya. Larik pada indeks ke 1. Nilai dari indeks ke 1 pada array larik adalah 2. Sekarang, setelah sampai di sini, cetak statement naik lagi ke atas. Naikkan nilainya 1, berarti sekarang 1 ditambah 1. Sekarang yang saya punya adalah 2. Nah, 2 dicek kondisinya, apakah 2 lebih kecil dari 5? Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya. Karena ya, berarti dari variabel tarik untuk indeks ke 2. Nilainya adalah 3. Setelah itu, naik lagi ke atas, naikkan nilainya 1. Berarti sekarang yang saya punya 2 ditambah 1, 3. 3 cek kondisinya, apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, berarti yang diminta larik indeks ke
3. Indeks ketiga adalah 4. Nah, kemudian naik lagi. Naik lagi, melakukan hal yang sama. Naikkan indeksnya 1, berarti sekarang 4. Nah, setelah 4, cek apakah nilai 4 lebih kecil dari 5 yang di sini? Ya, karena 4 lebih kecil dari 5, saya boleh lagi membaca yang ada di bawah ini. Berarti yang diminta lari untuk indeks ke-4. Nilainya adalah 5. Oke. Setelah sampai di sini, balik lagi naik ke atas. Cek lagi. Di sini yang diminta naikkan indeksnya 1. Tadi kita sudah punya 4, naikkan lagi indeksnya 1, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Cek kondisinya. Apakah 5 lebih kecil dari 5? 5 lebih kecil dari 5 ternyata tidak. Berarti 5 tidak lebih kecil dari 5. Sehingga nilai di sini sudah tidak memenuhi. Karena nilai di sini sudah tidak memenuhi, maka tidak boleh membaca ini lagi. Berhenti di sini. Oleh sebab itu, ketika program dijalankan, yang muncul adalah elemen pada larik terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, demikian untuk perulangan dengan menggunakan for. Selanjutnya, di sini di contoh kedua, di sini saya memiliki perulangan array dengan menggunakan perintah do while. Nah, bagaimana membacanya? Kita nanti melihat apa hasil atau output ketika program dijalankan. Nah, di sini kita mulai saja baca dari baris string di sini. Ini adalah pendeklarasian suatu array. Nah, di sini karena string berarti nilai yang bisa disimpan adalah nilai-nilai kumpulan dari karakter. Nah, di sini di poin pertama menyatakan bahwa saya memiliki suatu array yang bernama buah, di mana nilai yang tersimpan adalah Santi dan Dina. Jadi di sini ada Santi dan Dina. Nah, ini adalah pendeklarasian array. Nah, jadi nama array-nya di sini adalah buah. Ini adalah nama variabelnya. Nah, kemudian di sini dideklarasikan. Nah, di sini adalah bentuk dari statement perulangannya. Nah, di situ menyatakan bahwa dideklarasikan di awal nilai S adalah 0. Oke, jadi saya punya nilai awal, atau saya tuliskan di sini, saya punya variabel bernama S, di mana nilai yang tersimpan di awal adalah 0. Nah, kemudian turun ke perintah di bawahnya. Di sini perintahnya do atau kerjakan. Berarti kalau ada perintah do, yang harus dilakukan adalah langsung mengerjakan. Apa yang dikerjakan? Di sini perintahnya system out print index ke. Jadi yang muncul adalah system out print index ke. Index ke. Itu yang muncul di statement ini karena perintahnya langsung do, kerjakan. Indeks ke. Nah, kemudian di sini ada S. Yang kita ketahui di sini kalau perintahnya indeks ke S, tidak ada tanda petik, yang diminta adalah isi dari variabel S. Isi dari variabel S adalah 0, berarti yang muncul di sini sebagai S-nya adalah 0. Jadi indeks ke 0. Terus di sini diminta buah S. Maksud dari buah S adalah dari array buah. Jadi dari array buah ini tampilkan indeks ke S-nya. Nah, kita tahu bahwa saat ini indeks ke S-nya adalah isinya adalah 0. Isi dari S ini adalah 0. Sehingga yang diminta tampilkan isi dari array buah yang
berada pada indeks ke-0. Jadi array buah yang berada pada indeks ke-0 untuk saat ini. Nah, yang berada pada indeks ke-0 adalah Santi. Maka yang muncul adalah Santi. Nah, kemudian setelah itu turun ke bawah, naikkan nilai S-nya 1. Berarti kita naikkan nilai S-nya 1. 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, setelah ditambahkan, maka sekarang yang kita miliki bahwa di dalam variabel S itu nilainya adalah 1. Nah, setelah itu turun ke while yang ada di sini. Apakah nilai S lebih kecil dari buah dot length? Nah, maksud dari buah dot length yang ada di sini artinya adalah panjang dari array buah. Jadi yang namanya panjang array adalah 1, 2. Berarti panjang array adalah 2. Nah, berarti apakah S lebih kecil dari 2? Apakah S lebih kecil dari 2? S-nya kita ketahui nilainya sekarang 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Jawabannya adalah iya. Nah, karena jawabannya adalah iya, maka dilakukan perulangan. Perulangan itu berarti balik lagi ke do yang tadi. Nah, sekarang karena kita memiliki nilai S-nya adalah 1, berarti di sini do. Kerjakan. Apa yang dikerjakan? Tampilkan di layar indeks ke. Muncul lagi indeks ke. Nah, indeks ke berapa S-nya? S-nya sekarang 1, indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 isi dari variabel buah yang berada pada indeks ke 1. S yang di sini kan sekarang 1. Oleh sebab itu yang muncul pada indeks ke 1 adalah Dina. Nah, setelah itu muncul pada indeks ke 1 Dina, sekarang turun lagi ke bawah. Di sini perintahnya naikkan nilai S-nya 1. Berarti sekarang S saya bukan lagi 1, dinaikkan 1, berarti sekarang nilainya adalah 2. Kemudian turun ke bawah, apakah nilai S lebih kecil dari panjang array buah? Jadi tadi kita ketahui bahwa panjang array buah adalah 2, yaitu 1, 2. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya, apakah nilai S lebih kecil dari buah dot length? Apakah nilai S, yaitu 2, lebih kecil dari panjang array-nya adalah 2? Tidak. Kenapa? Karena 2 tidak lebih kecil dari 2. Oleh sebab itu, kondisi saat ini sudah tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, maka tidak bisa balik lagi melakukan perulangan selesai di sini. Sehingga ketika program dijalankan, yang muncul adalah indeks ke-0 Santi dan indeks ke-1 Dina. Selanjutnya di sini kita memiliki contoh ketiga, yaitu perulangan dengan perintah while. Oke, jadi cara membacanya juga hampir sama. Jadi di sini pertama kita membaca pendeklarasian array alfabet, di mana pada array alfabet terdapat elemen-elemen yaitu A, B, C, dan D. Nama arraynya adalah array alfabet. Nah, kemudian di sini dilakukan pendeklarasian nilai awal untuk variabel A. Oke, sebelumnya di sini kita buatkan indeks dulu 0, 1, 2, 3. Oke. Kita lihat dulu berapa panjang array-nya. Panjang array-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini adalah panjang array. Nah, kemudian setelah kita melihat pendeklarasian array yang ada di sini, kita turun ke baris selanjutnya. Di sini integer A adalah 0, berarti dibuat suatu nilai awal pada variabel A adalah 0, atau saya buat di sini. Jadi saya punya variabel namanya A, di mana nilai awalnya adalah 0. Nah, di sini dilakukan perulangan. Kita baca perulangannya di sini. While selama nilai A
lebih kecil dari alphabet.length atau artinya panjang dari array alfabet, maka kerjakan perintah yang ada di bawahnya. Nah, di sini nilai A yang di awal kan 0. Nah, kemudian ini akan kita bandingkan untuk melakukan pengecekan apakah saya akan melakukan perulangan atau tidak. Nah, di sini nilai A lebih kecil dari alphabet.length. Nah, jadi nilai A yang kita miliki di awal di sini adalah 0. Berarti apakah lebih kecil dari alphabet.length, artinya panjang dari variabel array. Di sini kita ketahui panjangnya adalah 4. Berarti apakah 0 lebih kecil dari 4? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya adalah ya, maka kita bisa turun ke bawah. Jadi perintah selanjutnya di sini tampilkan di layar isi dari array alfabet pada indeks ke A. Jadi yang muncul di layar di sini adalah tampilkan isi dari array alfabet yang berada pada indeks A. Jadi yang berada pada indeks A-nya di sini adalah 0 saat ini. Berarti yang muncul adalah yang tampil di layar adalah A. Oke, jadi waktu program dijalankan, karena yang langsung diminta di sini tidak ada kalimat yang lain, maka langsung ditampilkan isi dari variabel A adalah nilai A yang ada di sini. Nah, kemudian naikkan nilai A-nya 1, berarti sekarang yang saya punya adalah 0 ditambah 1 jadinya 1. Nah, karena tidak ada lagi perintah di bawahnya, maka saya naik lagi ke atas, masuk ke while ini. Dibandingkan lagi, apakah nilai A yang saya miliki saat ini lebih kecil dari panjang array? Jadi, apakah nilai 1, nilai A-nya yaitu 1 lebih kecil dari 4? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya adalah iya, berarti saya turun ke system.out.print. Di sini yang diminta adalah alfabet. Yang diminta adalah alfabet A, yaitu A saat ini adalah 1, berarti yang berada di indeks 1. Yang di indeks 1 adalah B, maka waktu program dijalankan muncul B. Selanjutnya turun ke bawah, naikkan nilai A-nya 1, berarti sekarang nilai A saya adalah 2. Karena tidak ada baris lagi, naik lagi ke perulangan while-nya. Di sini membandingkan apakah nilai A saya saat ini yaitu 2 lebih kecil dari 4, jawabannya adalah ya. Karena itu saya boleh cetak lagi alfabet yang ada di indeks kedua. Yang muncul adalah di layar indeks kedua C. Kemudian lagi, karena sudah tidak ada, turun ke bawah. Naikkan nilai A-nya 1, sekarang saya punya 3. Naik lagi ke atas, while-nya. Apakah sekarang 3 lebih kecil dari 4? Jawabannya adalah ya, karena ya berarti cetak alfabet pada indeks ketiga. Nilainya adalah D, maka muncul di layar D. Setelah muncul di layar, turun ke bawah, naikkan nilainya 1. Berarti sekarang saya punya A-nya adalah 4. Naik lagi ke atas ke while. Cek kondisinya apakah nilai A yaitu 4 lebih kecil dari 4. Oh, ternyata tidak di sini. Bahwa 4 tidak lebih kecil dari 4. Oleh sebab itu, maka tidak dilakukan pembacaan baris selanjutnya karena di sini sudah bernilai false. Sehingga ketika program dijalankan yang muncul hanya A, B, C, dan D. Oke. Itu contoh soal bagaimana kita membaca baris program untuk perulangan array. Jadi di sini diharapkan kalian bisa memahami bagaimana membaca baris kode program dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian diharapkan ketika ada kode program, kalian bisa
menganalisa apa output yang akan ditampilkan oleh kode program tersebut. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.